Nah, itu udah cakep, Pak. Alhamdulillahilladzi nasyuru alaina binikmatil imani wal islam binikmatil syiah wal afiyah wassalamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilna muzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilna muzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilna muzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Amin ya rabbal alamin. Wa qala aidan inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ay kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Shahibul Bait wa Shahibatul Haul, yaitu Bapak Imam Mukhtar beserta Ibu Neti Sumiati beserta anak cucu, menantu dan seluruh keluarga besarnya. Kita doakan untuk beliau semoga senantiasa dengan panjang umur dalam taat. Allah pelihara kesehatannya, Allah murahkan milik rezekinya, Allah tambahkan kemuliaannya, Allah angkat derajatnya. Semoga istiqomah nyantunin yatimnya dan du'afanya. Semoga putra-putranya yang ada di seberang jauh sedang berjuang, yang ada di negeri Sakura. Ananda siapa? Dimas Supriyanto ya, Fitriyanto. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu pula yang sama-sama kita hormati Utinapillah, ketua sekaligus pembimbing majelis taklim Nurul Yakin, yaitu Utinapillah Ibu Ustazah Umi Hasanah beserta jamaah yang sama-sama kita hormati perwakilan pengurus majelis taklim Nurul Salam, yaitu Ibu Yana bersama pasien Bu Warsih yang ada di belakang. Sajamaah yang sama-sama kita hormati ketua majelis taklim Al-Barkah Ibu Masula beserta Ibu Entin, dan jamaah lalu pula Ibu Ustazah dia selaku YouTuber yang meluangkan waktunya. Yang sama-sama kita hormati Ibu Lala, tim Marawis Al-Mukhtar, ibu-ibu jamaah majelis wali matul haul dan juga wali matul aitam yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah majelis rahimakumullah, syukur alhamdulillah mari sama-sama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada kesempatan di siang hari ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk yang kesekian kalinya kita dikumpulkan di rumah Bapak Imam, Ibu Neti sekeluarga. Bu, mudah-mudahan kita bisa nyontoh ya Bu ya. Ya Allah Bu Neti, alhamdulillah kita belum bisa nyontoh ya Bu ya. Karena
Bu, padahal kata Allah Subhanahu wa taala kalau kita pengen yang namanya perdagangan yang tidak akan pernah rugi, di dalam Al-Qur'an surah Fatir surah ke-35 ayatnya ayat 29, apa kata Allah? Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah. Kita dianjurkan membaca Al-Quran. Apabila besok Ramadan, Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Mudah-mudahan kita dawamkan Al-Quran. Amin. Yang kedua, wa aqamus shalah, dirikanlah sholat. Terlebih-lebih lagi besok Ramadan ada sholat sunat tarawih. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yaitu berinfak baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Bu, tiga hal ini kalau kita pengen sukses dunia akhirat, tiga hal yang harus kita kerjakan. Apa itu? Yang pertama baca Quran, yang kedua sholat, yang ketiga berinfak. Nih, Bu Neti udah melaksanakan ini semuanya. Ibu-ibu sekalian, rahimakumullah, bulan Sya'ban adalah bulannya sholawat. Bulan Sya'ban bulannya sholawat. Perintah tentang sholawat turun pada bulan Sya'ban yang bertepatan di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab surah ke-33 ayatnya 56 yang baca di mukadimah tadi. Bu, kita salawat bareng-bareng ya. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi Bu, kalau kita baca sholawat walaupun sambil tiduran, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, sambil nyapu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, sambil nyuci piring, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walaupun sambil main-main kita baca sholawat, insya Allah sholawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, salah seorang artis ini padahal dia non muslim, dia baca sholawat. Kenapa? Karena bermain peran. Bu, karena tuntutan perang, dia jadi pemain peran yang menjadi sebagai Robiatul Adawiyah, seorang sufi perempuan yang sholawatnya 10.000.
Bu, belum lagi sholat tahajudnya 1000 rakaat. Bu, belum lagi puasanya tiap hari. Tuh seorang sufi yang bernama Robi'atul Adawiyah. Ini seorang artis perannya itu jadi Robi'atul Adawiyah. Dia baca sholawat dengan Muslim. Allahumma sholli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad, sayyidina Muhammad, sayyidina Muhammad. 1000-2000 sehari dia baca. Bu, ternyata dia mimpi dengan ketemu Rasulullah. Bu, seorang Muslim. Ibu kita belum tentu. Akhirnya dia masuk Islam. Tuh dengan hidayah sholawat. Makanya kita kalau pengen mulia baca sholat, pengen dapat syafaat Rasulullah baca sholat, diangkat derajat kita baca sholawat. Bu, apalagi bulan Sya'ban bulannya sholawat, diturunkannya perintah sholawat oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Rasul yang kedua, Rasul cinta banget dengan anak yatim dan duafa. Bu, Rasul cinta dengan anak yatim dan orang-orang miskin. Rasul cinta kepada orang-orang duafa. Sampai doanya Nabi minta dijadikan orang miskin, dimatikan dalam keadaan miskin, dan dikumpulkan nanti di akhirat bersama-sama dengan orang yang miskin. Tuh Nabi, Bu. Lah kita gak pernah doa itu. Doa kita apa? Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ada juga Allahumma ya ghaniyu ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id. Pengen jadi orang kaya yang terpuji. Bu, kita, nah kan kita bukan Nabi katanya, ya Bu ya. Tapi kita minta rezeki kita yang banyak, yang barokah, biar bisa umroh, amin. Biar bisa haji, biar bisa nyantunin yatim, biar bisa bantu orang miskin, biar bisa bagi saudara, bisa berbuat baik, bisa berinfak, bisa sedekah. Itu yang kita minta ya Bu ya. Amin ya Rabbal. Makanya kita kalau pagi doanya begini Bu. Wa annahu huwa adna wa akna. Wa annahu huwa adna wa akna. Sesungguhnya Engkau yang mengkayakan aku dan mencukupkan aku. Kita doanya begitu Bu. Apa itu Bu? Apa? Wa annahu huwa adna wa akna. Baca Bu kalau pagi, biar Allah kayakan kita, Allah cukupkan kita. Kan kalau kita cukup makan Bu ya, kemana-mana senyum kita. Nah duitnya cukup ya Bu ya. Ibu, tapi kata Nabi, ana wa qafilul yatim fil jannah hakada asbaba wal wusta wa man faraja bainahuma. Aku bersama orang yang menyantuni anak yatim, orang yang memelihara anak yatim di surga. Kata Nabi begini nih Bu nih, niat jari telunjuk dan jari tengah, jauh apa dekat Bu? Deket banget ini renggangnya begini nih Bu. Aku bersama orang yang nyantunin yatim dan memelihara anak yatim. Mudah-mudahan neti bersama Mas Imam. Ya Mas hati-hati ya. Kata Nabi, kalau pengen dekat kepadaku nanti bersamaku di surga, maka santuninlah anak yatim. Renggangnya seperti ini Bu, antara asyababa wal wusta, jari telunjuk dan jari tengah. Tuh Bu, deket. Waman faraja bainahuma, hanya sedikit doang renggangnya antara satu dan keduanya. Makanya Bu, kita kepengen ya nyantunin anak yatim biar kita nanti dekat bersama Rasulullah. Kata Nabi, orang yang hatinya keras, santuninlah anak yatim, usap kepalanya. Karena ada salah seorang laki-laki nih, seorang sahabat Rasul datang ke Rasul, ngaku ya Rasul, saya mah hatinya keras. Kalau orang kamu bilangnya aku, dia aku ya keras ya Rasul. Tolong ya Rasul, berikan aku nasihat ya Rasul. Datang nih ke tempat Rasul. Apa kata Rasul? Santunilah anak yatim, usap kepalanya. Oh, jadi kalau anaknya ibu, anaknya ngamboknya gede, adatnya hatinya keras, maka seringlah hari Jumat tuh kasih duit, anak kita suruh usap kepala anak yatim, dia dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya kalau pagi nggak bisa sholat subuh, dada saya pegang begini, tapi bacanya bukan itu. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Oh Zat yang maha lembut, mudah-mudahan hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Terus tambah ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah. Kau Zat yang maha pembuka. Minta dibukakan apa Bu? Minta dibukakan rezekinya, minta dilapangkan dadanya, minta dimudahkan urusannya, minta diluaskan rezekinya. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Bukan Bang Atif, bukan. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Kau Zat yang maha lembut. Ya Latif, ya Latif.
Bu, ibu sekalian, rahimakumullah. Jadi kata Nabi kalau pengen kita dekat sama Rasul, santunin anak yatim. Kalau pengen nanti di surga bersama Rasul, santunin anak yatim. Kalau pengen hatinya lembut, santunin anak yatim. Kalau pengen doanya dikabul, santunin anak yatim. Kalau pengen dimudahkan urusannya, santunin anak yatim. Karena kita kepengen nanti bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua amalan, baca sholawat dan menyantuni anak yatim. Karena Rasul sangat cinta dengan anak-anak yatim. Ibu sekalian, rahimakumullah. Sebentar lagi akan masuk bulan suci Ramadan. Syawal. Sekarang Sya'ban. Kalau orang kampung bilangnya bulan ruah. Makanya ini Bu Neti seruahan mengingatkan untuk almarhumah orang tua Mas Imam sama orang tua almarhum Ibu Neti. Kenapa Bu? Bulan arwah mengirimkan doa kepada orang-orang tua kita yang tercinta. Karena dosa kita banyak ya Bu ya. Orang tuanya yang masih hidup mintalah ridhonya. Tapi orang tua kita yang udah nggak ada minimal ziarah ke makam kuburannya. Kenapa? Berkat orang tua kita bisa seperti ini. Doa dari orang tua kita bisa megang mic, bisa ngadu gendang, semuanya berkat doa orang tua. Bu, orang tua nih, saya mah ambil pelajarannya Pak. Kan anak baru lahir, ya Allah ternyata kurang tidur. Ngurusin anak kurang tidur Ibu ya. Lagi anak tidur, anaknya nangis, bangun tidurnya netein. Pas lagi baru mau tidur lagi, anaknya pipis, bangun lagi. Lagi makan, buang air, berhenti makannya. Lagi makan mau dicaplok, anaknya minta, emaknya nerusin apa enggak makannya Bu? Enggak, dikasih anaknya. Bu, ibunya mau makan bakso, lihat dompet tinggal 10.000. Kagak jadi makan baksonya, buat anaknya ntar kalau jajan nggak ada. Bener apa bener Bu? Perjuangan seorang tua sangat berat. Oleh karena itu, pantas kalau kita setiap harinya baca doa, ngirimi doa buat orang tua, syukur-syukur bisa menghaulkan orang tua. Kenapa? Bu, mengingatkan jasa orang tua begitu berat, begitu besar kepada kita. Dan juga untuk apa Bu? Mengingatkan bahwa kita nanti suatu saat pun akan dihaulkan. Ibu sekalian, rahimakumullah, nggak tahu di mana udah sampainya. Ada 4 hal Bu yang akan dirampas pada diri kita. Bu, nanti Bulala yang cantik yang muda akan diambil 4 hal pada dirinya. Bukan Bulala doang, Teh Dewi, semuanya akan diambil oleh kita. Nah, jangan. Semuanya udah pasti. Ini nanti akan diambil pada diri kita 4 hal. Yang pertama, Bu, apabila kita sudah masuk waktu tempat kita di dunia udah habis, akan diambil oleh malaikat maut. Malaikat Ijroil akan mengambil nyawa kita. Makanya yang nemenin kita setia ini ada berapa Bu? Ada 3. Yang pertama nih, pakaian kita yang setia sampai kita mati. Bu, pakai jilbab kita, aksesoris kita, jam tangan kita, tuh Bulala kacamatanya kita pakai sampai kita mati tuh Bau Umi ya. Tuh yang setia sama kita, nih baju, kerudung, HP Manggawi, jam tangan, termasuk kacamata, ini setia sama kita sampai kita mati. Tuh. Yang kedua, yang nganterin kita sampai ke kubur. Siapa Bu? Anak, tetangga, besti, semua sampai ke kubur doang Bu nganterin. Tuh. Termasuk suami kita nganterin sampai kubur doang. Tuh, Neti nganterin Mas Imam nanti ada gitu kubur doang. Iya, Neti juga sama. Kalau Mas Imam juga sama, kubur doang kan Mas Imam. Semua Bu. Tapi yang ketiga, mengantar kita sampai masuk ke dalam kubur, yaitu apa? Amal soleh kita. Bu, oleh karena itu apabila tadi likulli ummatin ajal, setiap manusia udah ada ajalnya masing-masing. Ya Bu ya, oleh karena itu mudah-mudahan kita yang masih dikasih sehat, dikasih umur panjang, yuk kita nyari bekal yang sebanyak-banyaknya untuk pulang kampung kita. Ibu, yang kedua yang akan dirampas pada diri kita nih, Neti duitnya banyak dikumpulin, tapi entar kalau kita udah gak ada, Neti buat ahli waris kita. Bener apa bener Bu? Bener, saya masih bukan provokasi, bukan. Makanya ibu kalau mau jalan-jalan, mau makan, mau beli jilbab, jilbab provokator ibu dia.
mau sehat. Kalau mau umroh, mau haji. Bu, kenapa begitu? Ntar kalau kita mati, siapa yang nikmatin Bu? Ahli waris kita. Benar apa benar Bu? Kan saya bilang, saya punya jamaah, punya PT. Masya Allah itu tanahnya, sawahnya, Bu, rumahnya Masya Allah kayak istana. Sekarang anaknya cuma satu, anaknya rumahnya jauh, dia sendiri-diri, itu pun sama pembantunya doang. Saya bilang, Bu Haji tidak takut ini, serem kan Bu Haji sendiri-diri, nggak ada yang ditanya Bu. Coba kemarin-kemarin saya bilang, makanya Haji, saya bilang gitu, ayo besok umroh. Bu, hartanya Masya Allah begitu banyak. Suaminya udah meninggal baru kemarin 100 hari. Coba, siapa yang nikmatin bentar? Ahli waris kita. Bener Bu, makanya Dewi punya duit umroh, ayo haji. Tuh. Ya, Bu, itu udah menjadi hukum alam semuanya. Saya pun termasuk mendapatkan warisan. Bu, kenapa? Semuanya nanti akan jatuh ke tangan anak-anak kita. Makanya ada orang yang pelit kan gitu ya. Buat nyantunin yatim saya, buat umroh saya, buat haji saya, beli basok saya, jalan-jalan saya, beli jilbab saya. Pas berkumpul mati dia. Lah, emang benar begitu Ibu ya? Siapa yang enak itu? Nah, ini dia bukan provokator, bukan. Bu, emang begitu. Yang ketiga yang akan merampas diri kita. Siapa itu? Nih, Bu, kita kan kadang-kadang kalau mandi ya 3 kali nyabunin. Mandi kita 3 kali nyabunin supaya muka kita kelihatan kinclong. Ya Bu ya, ada yang pakai skincare, ada juga yang pakai pelembab, macam-macam. Bu, biar kelihatan fresh. Ternyata kalau kita mati ya, bagian siapa itu Bu? Bagian cacing-cacing yang akan makanin tubuh kita. Benar Bu? Katanya ini Bu Widya temanya bulan Saban Bu, mengingatkan kita bahwa kita semuanya pasti akan merasakan seperti itu. Oleh karena itu, nih bersyukur, alhamdulillah Mas Imam, Bu Neti, hartanya digunakan untuk apa? Membantu saudara kita yang kurang mampu, ditambah dengan apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah agar menyantuni anak yatim dan menyayangi orang-orang miskin. Semoga harta yang dikeluarkan jadi harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hartanya berkah, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya soleh dan solehah. Allah kabulkan hajat-hajatnya, biar bolak-balik pergi ke Mekah dan Madinah. Amin ya Rabbal. Ya Neti, kemarin yang saya umroh itu orang umroh Mas Imam. Ada yang udah 6 kali umroh, ada yang udah 2 kali haji, ada yang udah 8 kali umroh. Ada yang sekali kemarin Bu umrohnya. Kenapa? Memang orang yang beruang semua Bu kemarin. Artinya duitnya dipakai untuk ibadah. Berapa ya? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ibu, yang terakhir yang diambil pada diri kita yaitu amal baik kita, amal soleh kita. Selama kita masih zolim Bu, suami zolim sama istri, istri zolim sama suami, tapi insya Allah mudah-mudahan Mas Imam nggak begitu. Neti juga sama, insya Allah memuliakan suaminya. Bu, kita juga termasuk istri yang zolim ya Bu ya. Bu, Ibu mau emang jadi zolim suami? Jangan. ATM-nya diambil, ngurusinnya kagak. Jangan zolim Ibu. Tuh, zolim jangan. Boleh, pernah. Bu, namanya mengklarifikasi itu mah. Bukan unek-unek, mengklarifikasi. Bu, artinya apa? Zolim kita jangan sampai amal kita yang udah kita keluarkan, yang udah kita kerjakan, diambil sama orang yang kita zolimi. Makanya Bu, besok mau Ramadan, malam habis terawih pertama, ambil tangan suami kita. Pak, maafin saya Pak ya, kemarin dompetnya kan susah ditutup tuh Pak. Ya akhirnya saya ambil tuh yang merah sama yang biru, karena saking nggak bisa ketutup. Jadi biar bisa ketutup saya ambil, saya ringanin. Bilangnya begitu Bu alasannya.
karena itu dompetnya kepenuhan, jadi saya ambil tuh. Makanya sekarang saya mohon maaf, minta ridhonya, minta ikhlasnya. Terus yang kedua, HP-nya sudah saya cek-cek Pak, HP-nya. Tapi alhamdulillah suami saya jujur, katanya begitu ya Bu ya. Bu, jadi besok minta maaf jangan sampai. Jangan dikunci-kunci. Insya Allah masih mau jujur banget soleh. Amin ya Allah. Iya. Bu, nah ini artinya apa? Jangan sampai kita besok puasa punya unek-unek. Ya Bu ya. Kenapa? Jangan sampai membatalkan, menggugurkan puasa kita. Bu, kita ketika kita berbohong sama istri, puasa kita dapat, tapi dapatnya lapar dan haus. Bu, insya Allah kita bukan termasuk istri yang sering berbohong, berdusta. Bu, punya duit Bu? Enggak, padahal bohong tuh. Bu, kok masanya cuma menaikkan karya besar asap, habis duitnya habis Pak, padahal itu bohong. Bu, puasa ingat tuh, puasa ingat ya Bu ya. Bu, oleh karena itu jaga lisan, jaga hati, termasuk jaga perut yang masuk ke dalam perut kita karena besok Ramadan. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, yang jelas mau Ramadan ini mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, salah satu mudah-mudahan dapat kita teruskan di bulan Ramadan besok, karena bulan Ramadan akan datang membawa rahmat Allah. Ramadan datang membawa ampunan buat kita. Ramadan datang membawa keberkahan buat kita. Ramadan datang mendapatkan maghfirah, ampunan semua kepada seluruh hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi niat puasa kita niatnya karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mudah-mudahan harta rezeki yang dikeluarkan oleh Bapak Imam Ustaz saya genetis keluarga semoga dibalas diganti oleh Allah dengan rezeki yang barokah melimpah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita pada rezeki yang barokah melimpah sehingga bisa mencontoh, meniru apa yang sudah dilakukan Mas Imam dan Mbak Neti. Ya Bu ya, amin ya rabbal alamin, bisa membantu kepada sesama. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terlebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Umi, kita tolong doa penutup sekalian.